Sebentar lagi kita akan menjumpai bulan penuh berkah, penuh keuntungan kalau saya sebut seperti itu ya lur ya. Tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulurku, sahabat-sahabatku, sahabat saper yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar dulur-dulur tidak ketinggalan dengan info terbaru yang akan calon peternak sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah sebentar lagi itu kita akan menghadapi bulan penuh berkah. Kalau saya bilang penuh berkah karena apa? Siapkan ayam kalian untuk dilelang ya lur ya. Jadi siap-siap kebanjiran orderan karena saya hari ini dapat pesanan itu 15 jago. Itu belum memasuki ataupun belum terlalu dekat sama bulan Ramadan, tapi alhamdulillah saya dapat pesanan. Dan maaf tidak saya video karena kemarin saya ngambilnya jago itu muter-muter, saya belum punya jago sendiri, ayam-ayam saya masih kecil. Tapi ya itu alhamdulillahnya saya dapat itu ndak ada 15 lur, ndak ada 15, tapi alhamdulillah itu ya nambah-nambah lah dikit. Kita kan jualan dari pelantik pitik, jadi harus pinter-pinter mengambil keuntungan. Ya kalau misalkan kita punya sendiri itu jago 15 ya mungkin iso tinggu tuku klambi bodo gitu loh. Beneran, kalau misalkan kita punya sendiri 15 jago itu udah bisa buat beli baju karena harganya ya hampir sama, malah mungkin tinggi ayamnya daripada kambing kalau sekarang, karena di sini banyak virus kambing, banyak kambing mati, dan juga harganya 300.000 itu udah dapat satu cempe. Beneran lur, kemarin aku ke pasar wedus dan lihat satu cempe 300.000. Kalau ndak musim penyakit itu saya beli lur. Tapi bayangkan kalau di ayam 300.000 itu ya, kalau jago ya mungkin 2, kalau 3 itu pun murah banget. 3 jago itu kemurahan. Kalau 300 ya mungkin 2 jago. Bayangkan 1 cempe sama 2 jago, ngarit ora, dan keuntungannya bisa dibayangkan. Kalau kita bilang ternak itu kan mencakup semuanya lur, ya bener nggak? Kalau kita bilang ternak itu otomatis mencakup semuanya. Ya kita bisa menjual, kita bisa memproduksi. Ya kalau misalkan ayam kita belum siap dipanen, kita tidak punya, ya kita carikan agar pembeli itu tidak kecewa sama kita dan nanti larinya bisa tetap ke kita. Kalau misalkan kita udah punya stok untuk ayamnya itu, jadi pelanggan kita itu tidak kabur. Coba kalau kita dapat pesanan tapi kita diam aja, kita tidak cari pesanan, terus ya mungkin besok balik mrene meneh, mungkin ya ragu karena kemarin tak peseni ya ndak ada, kemarin tak calling ndak ada, jadi mending kita lari ke yang sudah jelas-jelas saja. Jadi kalau belum ada ya kita carikan ya, jadi belantik pitik ndak apa-apa ya, yang penting pelanggan ndak kabur gitu aja. Belum lagi kalau mendekati sama bulan puasa, udah 5 hari, seminggu mendekati puasa itu biasanya banyak banget, banyak ayam kampung itu lur. Ya perapatan, ya doro dere, lancuran itu kan banyak banget yang pesen gitu loh. Jadi bulan puasa itu banyak banget kebutuhan di ayam. Ya ayam entuk juga, ayam kampung. Kalau di tempat saya itu masih di mayoritas itu kebutuhannya masih di ayam kampung gitu loh lur. Beda kalau sama di kota. Kalau di sini itu tahlilan misal itu harus ada ayam kampung, entah 1 atau 2 ekor itu harus ada. Jadi tidak seperti di kota, mereka cuma menggunakan ayam pedaging ataupun sapi ataupun wedus ngono loh. Jadi di sini itu masih banyak sekali yang seperti itu karena saya hidup di desa dan saya juga menghormati tradisi di sini. Dan untuk di teman-teman yang mungkin sekarang masih banyak stok itu ndak usah khawatir karena sebentar lagi itu pasti laku. Ya mungkin kalau yang sudah besar punya stok itu mungkin ndak harus nunggu di bulan-bulan seperti ini. Jadi mereka mungkin juga sudah punya pengepul,
untuk di mungkin warung makan ataupun di ya bakul-bakul pedaging itu kan mungkin udah banyak, bahkan mereka keteteran untuk di bulan-bulan biasa saja. Tapi kalau untuk di seperti kita ini ya mungkin banyaknya ini ya kita bisa jual beneran lur. Yang kalah itu ayamnya, kita bisa jual itu satu hari itu bisa jual 2 ekor, itu udah wah udah bagus dan pasti ada yang beli itu. Cara pemasaran juga sudah saya posting, sudah saya buatkan video kemarin. Jadi untuk cara pemasaran juga tidak sulit, karena di zaman sekarang ini juga banyak banget, mungkin ada 99% orang itu yang mungkin menggunakan HP utawa apa ya, HP gebok kirek ngono lah. Itu kita bisa posting di WA, kita bisa posting di Facebook, ataupun kita bisa share ke teman-teman kita, ke kontak-kontak kita, itu pasti laku lur, beneran. Orang saya aja ini aku nggawe poster lur, nggawe poster untuk di daerah sini ya, untuk di penjualan ya ayam hidup bisa, perapatan bisa, dan untuk di ayam potong pun juga udah ya tak gawe ini brosur, tak gawe ini anu lah ecek-ecek cara nune, tapi urung wani tak share karena permintaannya terlalu banyak dan saya juga belum punya stok, apalagi punya apa ya, yes, indukan yang tetap ataupun apa saya belum punya. Tapi kalau ya mungkin ada 1-2 masih tak layani karena saya bisa carikan gitu loh. Dan di sini kalau mayoritas itu ndak ada yang kenal KUB ataupun apa ya, atau ayam-ayam elba apa wis sembarange kuwi lah. Di sini itu mayoritasnya itu adanya AKA. Jadi kalau wong-wong kene ngarani ya wis ayam kampung gitu loh. Apa KUB itu kan sebenarnya juga kampung, tapi ya mungkin posturnya karena di KUB itu kan petelur gitu. Kenapa saya kemarin menyarankan kalau ndak AKA ya lari ke KUB, itu kan untuk di modal kecil ataupun di pemula seperti kita untuk belajar tentunya. Dan yang kedua untuk menambah wawasan tentang perayaman, karena ternak ayam itu ndak mudah gitu kan, udah saya bilang kemarin ya lari aja dulu ke yang harganya ekonomis dulu. Ya mungkin kalau kita jual ya kita jual ke pasar ataupun ke pengepul itu kan harganya juga lumayan daripada ayam-ayam lain. Tapi kan untuk di kita beli seperti kita beli ke tetangga, ke para, karena di sini ternaknya itu bukan ternak seperti yang besar-besar, itu bukan. Di sini hanya skala rumahan semua, jadi ya diliarkan dan untuk harganya ya murah. Dan kemarin itu ada yang komen kalau di tempat aku itu kalau diri itu bisa 50 apa pira ada mana ya. Di komentar kemarin itu ada yang bilang sembuh pokoknya 60 sampai 70 ekor itu satu diri atau doro gitu loh lur. Ya itu malah bagus, itu malah bagus. Karena apa ya, karena tentunya kita ndak rugi. Coba kalau di sini satu diri 70 itu ndak rugi lur, meskipun lama, tapi kalau populasinya banyak, coba bayangkan gitu aja. Di setiap usaha itu pasti kan mau mendirikan usaha apa itu kan kita pikirkan, dan yang kedua dompet kita isinya berapa itu kan harus dipikirkan juga. Jadi kalau teman-teman itu belum mampu mau beli black permut ataupun opo elba, opo KUB ataupun ayam-ayam kampung yang unggul lainnya, itu kan kita bisa lari dulu ke AKA, tergantung sama isi dompet kita itu berapa. Kalau 200.000 mau kita beli anu apa elba ataupun black permut ya mungkin itu dapat entah setengah ekor ataupun 1 ekor gitu loh. Jadi kita kalau lari ke AKA 200.000 ya mungkin udah dapat 3-4 indukan ataupun calon indukan kan gitu. Itu jadi untuk sistem usaha di modal kecil itu jangan disamakan sama yang modal besar. Kalau yang modal besar ya mungkin mereka sudah bisa buat kandang, langsung bisa ngisi indukan. Tapi kalau seperti kita ini, karena di sini begini lur, saya membuka channel ini bukan untuk yang ya ndak ada yang pamer, tapi kan di sini saya membimbing yang khususnya modal-modal kecil seperti saya.
Tapi yo jangan tanya, maksudnya jangan tanya, oh lah kok pitike mek kuwi-kuwi ae anu Bang. Aja tanya kok kandange mek kaya ngono. Karena gini, saya itu memberikan contoh yang mulai dari sederhana, yo nanti kalau bisa kita rintis, kita kembangkan yo bareng-bareng karo aku. Jadi jangan ragu, jangan minder sama yang lain kan gitu. Jadi untuk di saya membuka channel ini itu ada tujuannya sendiri. Jadi yo sing sabar lo nonton videoku mek kuwi ae, tapi yang penting di sini saya memberikan informasi yang apa yang sesuai apa yang saya praktekkan di lapangan kan gitu. Kalau di AKA itu bener lur, mungkin pertumbuhannya lambat dan produksi telur pun sedikit, tapi untuk mereka menangnya di permintaan. Bener Kak? Kalau di sini iya itu betul banget. Produksinya lambat tapi kita menangnya di permintaan. Tapi untuk para peternak-peternak yang sudah senior itu kan mereka bagaimana caranya mengejar permintaan itu sama produksi si ayamnya ataupun mengejar stok lah intinya kan gitu. Tapi yo kalau untuk seperti kita ini ndak ada modal, ndak ada gitu yo, mau ngejar pakai apa kan ndak mungkin kalau kita kejar di indukan AKA terus mungkin kan gitu. Makanya mereka para senior itu disilang-silangkan itu jadi untuk mengejar si stoknya ayam ataupun produksinya ayam agar telurnya banyak, pertumbuhannya cepat, mereka bisa mengejar pasar kan gitu. Tapi ya kalau untuk saya ya ini kisik wae wong ndak ada modal kan gitu. Untuk pakan juga harus kita mengeluarkan modal sendiri, kita belum punya opo intinya yo belum punya modal yang kandel, jadi yo bersyukur saja kita masih bisa beternak meskipun sedikit kan gitu. Mungkin cukup seperti itu untuk para peternak pemula seperti kita yang modalnya minim, itu ya harus bersyukur dulu apa yang kita punya, jadi tidak harus gerusa-gerusu, kita kembangkan pelan-pelan. Yang penting kita itu yakin dan konsisten gitu aja. Mungkin wis ngono ae lur ya. Semoga peternakan kita diberikan kelancaran dan diberikan kekonsistenan untuk menjalankan yes apa yang kamu mulai. Ya mungkin tidak mudah untuk memulai sebuah apapun itu kalau dari nol, dari kita sendiri gitu. Wis beda karo sing karin roasting kan ngono. Yes, ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.